Gimana caranya daftar KIP kuliah di SBMPTN? Mau tahu? Yuk langsung kita bahas di video kali ini. Lagi di GP Media Channel. Kali ini kita bakal bahas seputar KIP kuliah tapi di jalur yang berbeda nih. Kalau kemarin kita ngomongin KIP di SNMPTN, sekarang kita ngomongin KIP kuliah di jalur SBMPTN. By the way, teman-teman udah pada bikin akun LTMPT belum nih ya untuk SBMPTN? Kalau belum, kalian harus bikin dulu ya akun LTMPT-nya, baru deh kalian masuk ke tahap pendaftaran KIP kuliah. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena nanti di KIP kuliah ini ada proses untuk validasi data-data dari akun LTMPT teman-teman ya. Jadi kalau misalkan belum daftar akun LTMPT, nanti kalian jadinya daftar akunnya tuh agak kesusahan gitu ya di KIP kuliah. Oke, jadi yang pertama kali nih sebelum kalian masuk ke pendaftaran KIP, kalian harus daftar dulu akun LTMPT dan jangan lupa untuk disimpan permanen. Nah, sekarang kita langsung masuk ke KIP kuliahnya nih teman-teman ya. Jadi KIP kuliah ini masih bisa dipakai untuk jalur seleksi di SBMPTN. Jadi buat teman-teman yang di SNMPTN-nya mungkin ya belum sempat daftar KIP, boleh coba daftar KIP nanti di jalur SBMPTN. Atau buat teman-teman juga yang gap year, nah gap year ini juga masih bisa ya untuk daftar KIP kuliah. Sama, ini maksimalnya 2 tahun dari tahun kelulusan kalian. Jadi masih bisa daftar untuk jalur SBMPTN. Kalau SNMPTN kan nggak bisa ya untuk gap year ya. Nah buat teman-teman yang tadi udah masuk ke persyaratan umum pesertanya, itu bisa langsung masuk ke website kip-kuliah.kemendikbud.go.id. Tapi setelah itu nih teman-teman ada syarat-syarat lain nih yang harus teman-teman cek gitu ya. Karena nggak semua orang bisa ikutan daftar KIP kuliah juga, meskipun tadi udah memenuhi syarat punya akun LTMPT, terus juga yang gap year selama masih di 2 tahun ya, itu masih bisa juga daftar KIP kuliah. Tapi ada syarat-syarat yang lebih khusus lagi nih teman-teman. Siapa aja yang bisa daftar KIP kuliah? Pertama, kalian yang terdaftar keluarganya di keluarga KKS ya, yang keluarga sejahtera, atau terdaftar di PKH keluarga harapan, atau mungkin teman-teman itu punya SKTM ya, surat keterangan tidak mampu, atau juga teman-teman terdaftar di DTKS ya, data untuk keluarganya. Dan juga kalau misalkan teman-teman nggak masuk ke syarat-syarat yang tadi itu, teman-teman bisa membuktikan dengan pendapatan orang tua atau pendapatan keluarga yang maksimalnya itu adalah 4 juta ya per bulan. Jadi ini kalau di total gitu ya dari ayah dan ibu, nah total pendapatannya itu 4 juta per bulan. Tapi Kak, kalau misalkan pendapatannya itu lebih dari 4 juta per bulan gimana ya? Tenang, ini masih bisa teman-teman cek ya, masih bisa dihitung dengan membagi total pendapatan atau penghasilan orang tua dengan jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarganya ini harus sama yang ada di kartu keluarga ya teman-teman ya, karena nanti pasti ada pengecekan gitu ya. Nah jadi misalkan pendapatan itu ternyata 6 juta nih, tapi anggota keluarganya semuanya tuh totalnya misalkan ada 10 orang, berarti 6 juta dibagi 10 orang gitu ya. Nah maksimalnya hasil dari pembagian ini adalah 750.000 per orangnya maksimal ya. Jadi tadi kalau misalkan pendapatannya itu 6 juta dibagi 10 orang kan berarti 600.000 ya per orangnya kan. Jadi itu masih bisa untuk daftar di KIP kuliah karena maksimalnya tadi 750.000 per orangnya. Oh iya, terus juga ada yang nanya nih, Kak, ini pendapatannya ini pendapatan bersih atau pendapatan kotor gitu ya. Jawabannya ini pendapatan kotor ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan gaji, kalau misalkan sifatnya ada gaji gitu ya, itu sesuai dengan slip gaji. Tapi kalau misalkan pendapatan sendiri ya itu dihitungnya pendapatan kotor ya. Oke, jadi pendapatan total keseluruhan. Nah, setelah teman-teman tadi udah masuk ke syarat-syarat tersebut ya, kalau kalian dapat satu syarat aja sih, nggak harus semuanya gitu ya. Kalau kalian memenuhi satu syarat dari syarat-syarat yang tadi, berarti kalian bisa daftar KIP kuliah, terutama di jalur SBMPTN yang masih terbuka sekarang. Kalau SNMPTN kan udah lewat ya. Nah ini untuk yang SBMPTN, teman-teman udah bisa mulai daftar dari sekarang setelah bikin akun LTMPT, dan ini batasnya sampai penutupan pendaftaran SBMPTN. Nah kapan tuh ya pendaftaran SBMPTN ditutup? Sebenarnya dibuka aja juga belum ya. Kalau sekarang kan kita masih bikin akun LTMPT nih untuk UTBK ya.
Nah, pendaftaran SBMPTN itu baru dimulai tanggal 23 Maret sampai 15 April. Jadi untuk penutupan KIP kuliah juga sama di tanggal 15 April 2022. Nah, tapi sebenarnya sangat disarankan sih teman-teman ya, kalau untuk daftar KIP itu maksimal banget H-1 penutupan jalur seleksinya. Jadi kalau misalkan tadi penutupannya 15 April ya maksimal banget tuh 14 April tuh kalian udah daftar KIP gitu ya, biar nanti tuh nggak nunggu konfirmasi lagi, karena nanti di bagian KIP ada yang harus menunggu konfirmasi dulu gitu ya. Jadi itu kan agak lama ya kan. Jadi ya daripada nanti kalian kelewatan lagi, lebih baik H-1 tuh udah selesai semua untuk pendaftaran KIP kuliahnya. Terus nih teman-teman ya, ada keuntungan juga buat kalian yang daftar KIP kuliah di SBMPTN, yaitu kalian nggak harus bayar uang pendaftaran UTBK. Kan UTBK itu ada biayanya ya 200 sampai 300 ribu. Nah, kalau misalkan kalian terdaftar nih di KIP kuliah, kalian nggak perlu bayar untuk UTBK-nya. Jadi itu ditanggung sama pemerintah karena kalian sudah masuk ke siswa sebagai pendaftar SBMPTN. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara atau teknis untuk mendaftar KIP kuliah di jalur SBMPTN. Sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya udah masuk siswa eligible nih kan untuk KIP kuliah gitu ya, itu caranya juga sama ya, dari yang jalur SNMPTN sama SBMPTN itu cara mendaftarnya masih sama. Jadi yang pertama teman-teman langsung aja masuk ke website KIP kuliahnya ya, kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Terus nanti di sana bisa langsung melakukan pendaftaran ya, untuk masukin, biasanya disuruh masukin NIK, NISN, NPSN dan juga email aktif. Dan nanti ini bakal disinkronisasikan ke akun LTMPT kalian ya. Itu makanya penting kenapa harus bikin akun LTMPT dulu baru daftar KIP kuliah. Jadi nanti teman-teman harus menunggu nih proses sinkronisasinya, biasanya ya sekitar 2 sampai 5 hari kerja gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan juga nih pendaftarannya tuh kapan, supaya nanti bisa keburu sebelum penutupan pendaftaran SBMPTN. Next teman-teman ya, selanjutnya setelah kalian itu sinkronisasi akun, biasanya langsung dapat nomor pendaftaran ke email kalian. Nah, makanya ini emailnya jangan sampai salah ya. Kalau emailnya salah itu fatal banget, kalian nggak bisa dapat informasinya nanti ya. Jadi nanti harus ngurus lagi gitu kan ke Halo LTMPT-nya. Jadi agak lama ya. Usahakan jangan sampai ada kesalahan, oke? Nah, setelah nanti teman-teman dapat nomor pendaftarannya, baru deh kalian bisa melakukan pendaftaran lagi gitu ya untuk mengisi jalur seleksinya. Ini penting banget. Jadi nanti teman-teman ada jalur seleksi, dipilih aja SBMPTN gitu ya. Jadi itu bakal langsung tersinkronisasi juga dengan akun SBMPTN kalian nanti gitu ya. Setelah nanti daftar, baru deh kalian bisa simpan permanen atau finalisasi di KIP kuliah. Nah, nanti setelah melakukan itu, sudah deh kalian bisa terdaftar di SBMPTN sebagai pelamar atau pendaftar KIP kuliah. Nah, nanti kalian baru mengurus untuk pendaftaran SBMPTN-nya. Tapi kalau untuk yang teman-teman SNMPTN kemarin dan udah bikin akun KIP kuliah, itu nggak perlu bikin lagi ya, karena akun KIP-nya itu masih bisa dipakai sampai ke jalur-jalur berikutnya, sampai kalian masuk atau lolos di PTN ataupun PTS. Jadi ini akunnya untuk KIP kuliah bisa tetap dipakai sampai nanti jalur mandiri ataupun jalur PTS ya yang menerima KIP kuliah. Oke, jadi itu dia teman-teman ya untuk informasi seputar KIP kuliah di jalur SBMPTN, mulai dari syarat-syaratnya gitu ya sampai ke jadwal dan juga teknisnya. Semoga teman-teman gak ada kesalahan-kesalahan lagi, dan jangan lupa jadwalnya jangan kelewat. Oke? Itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat, and see you in the next video.